Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan limpahan kasih sayang kepada kita semua. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, tabi'in, atba tabi'in, alim ulama zu'ama, dan semoga sampai kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Soleh-solehah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tak terasa dengan seiringnya waktu, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, dalam kesempatan ini kita diberikan kesehatan, kita diberikan usia yang panjang sehingga kita bisa bertemu dengan tahun baru Islam, yaitu 1 Muharram 1445 Hijriah. Perlu diketahui oleh soleh-soleha semuanya bahwa tahun baru Islam itu adalah diawali dari tanggal 1 Muharram, bukan tanggal 1 Januari. Kalau tanggal 1 Januari itu adalah tahun Masehi, yaitu tahun bulan atau juga tahun non-muslim. Sedangkan tahun baru Islam itu adalah pada tanggal dimulai 1 Muharram. Soleh-soleha yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tahun Hijriah ini diambil dari kata hijrah, yaitu diambil daripada ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Kenapa kata hijrah ini atau hijriah ini diambil dari kata hijrah? Diambil dari sejak hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan adanya hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sungguh memberikan efek yang luar biasa bagi kemajuan umat Islam pada waktu itu. Soleh-soleha yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hijrah secara bahasa itu adalah artinya berpindah. Berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, atau juga meninggalkan satu tempat untuk berpindah ke yang lainnya, atau juga berpindah atau juga beranjak dari satu waktu ke waktu yang lain. Itu secara bahasa. Makna hijrah yang sesungguhnya bukan hanya kita itu adalah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Bukan hanya berpindah kita itu dari tahun 1440 Hijriah ke tahun 1445 Hijriah. Tetapi makna yang sebenarnya, kita ini bisa atau juga mampu memindahkan atau memperbaiki akhlak-akhlak kita. Seandainya di tahun kemarin kita belum istiqomah untuk berjilbab, di tahun sekarang kita ajamkan, kita niatkan, kita harus benar-benar istiqomah dalam memakai hijab. Ketika di tahun kemarin kita masih banyak salah, maka di tahun 1445 Hijriah ini kita harus banyak solehnya. Kalau di tahun kemarin kita jauh daripada ridho rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, maka di tahun sekarang ini kita itu harus lebih dekat lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Laksanakan segala perintah-perintah Allah, laksanakan segala perintah Rasul, laksanakan perintah orang tua selama perintahnya itu adalah baik. Soleh-soleha yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita flashback kisah hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sungguh banyak tantangan dan juga pengorbanan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah tantangan itu ketika Rasulullah atau juga para sahabat ingin melaksanakan hijrah, tidak sedikit yang mendapatkan ancaman-ancaman mereka itu akan dibunuh. Atau juga pengorbanan, sungguh banyak pengorbanan yang dilakukan oleh Rasulullah atau juga para sahabat untuk berhijrah ke kota Madinah ini. Di antaranya hartanya, bahkan sekalipun istrinya atau juga anaknya, kalau dia tidak beriman kepada Rasulullah SAW, tidak ingin mengikuti hijrah seperti halnya Rasulullah SAW, maka ditinggalkanlah.
walaupun anaknya itu disayangi, walaupun istrinya itu disayangi. Sungguh besar pengorbanan para sahabat, pengorbanan Rasulullah SAW. Tiada lain adalah untuk mencapai hal yang lebih baik lagi. Begitu juga dengan kita. Tentunya ketika kita mengajarkan, meniatkan dalam kesempatan ini ingin berhijrah kita itu untuk lebih baik lagi, pasti banyak tantangan, baik dalam diri kita sendiri maupun dari diri orang lain. Seperti halnya hal sepele saja, ketika kita ingin memakai hijab, ketika kita ingin beristiqomah dalam memakai hijab, kadang-kadang ada rasa dalam diri kita itu, tantangan dalam diri kita itu, ragu apakah kita itu bisa istiqomah atau tidak. Padahal yang baik kita awali saja, kita pakai hijab. Insya Allah selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Atau juga tantangan ini banyak dari luar. Bisa saja ada teman yang mencibir kita. Kamu mah enggak asik. Kamu mah so suci. Kamu mah so syar'i. Ada saja yang seperti itu. Ketika kita mengajamkan kita lebih baik lagi dalam menghafal dan membaca Al-Quran, pasti ada tantangan-tantangan. Apalagi di zaman sekarang. Bapak perhatikan soleh-soleha semuanya lebih banyak main game daripada membaca Al-Quran. Itu adalah sebuah tantangan bagi kita. Dan sebaik-baiknya kita itu adalah bisa melawan tantangan itu, bisa mengorbankan waktu kita itu untuk bermain game, diganti untuk membaca Al-Quran, diganti untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas atas kebaikan-kebaikan kita itu ketika kita bersungguh-sungguh ingin berhijrah untuk lebih baik lagi bagi diri kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 20. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'damu darajatan indallahi wa ulaika humul faizun. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa hajaru, yang ingin berhijrah, wa jahadu, dan yang ingin bersungguh-sungguh fi sabilillah, menegakkan agama Allah, berjalan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bi amwalihim, dia itu mengorbankan hartanya, berjihad dengan hartanya, berjihad dengan wa anfusihim, dengan nafsunya, dengan dirinya. Maka orang itu a'dham darajatan indallah, maka akan mendapatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, derajat yang mulia, dan bahkan dia itu dicap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala wa ulaika humul faizun, dan mereka itu adalah termasuk orang-orang yang bahagia. Soleh-solehah, Bapak tanya, inginkah soleh-solehah menjadi orang yang bahagia, mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentunya pasti kita ingin dimuliakan oleh Allah. Salah satunya yaitu kita harus memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus memperbaiki diri kita untuk lebih baik lagi. Soleh-solehah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya dengan bertambahnya waktu, dengan berpindahnya atau bergesernya dari tahun 1444 Hijriah ke tahun 1445 Hijriah, bergesernya tahun, sungguh banyak hikmah yang perlu kita ambil, sungguh banyak manfaat yang perlu kita ambil. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah merubah waktu, kecuali di dalam perubahan itu adalah banyak hikmah-hikmah yang perlu kita petik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit ini dan bumi, wa ikhtilafil laili, bergantinya malam menjadi siang, siang menjadi malam, laayatil liulil albab, sungguh itu adalah
banyak tanda-tanda kekuasaan bagi orang-orang yang berpikir. Kalau kita ingin berpikir dengan bertambahnya tahun ini dari 1444 Hijriah ke tahun 1445 Hijriah, serasa usia kita bertambah, tetapi pada hakikatnya usia kita itu berkurang. Kesempatan kita untuk beribadah kepada Allah berkurang. Kesempatan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala berkurang. Jadi bertambahnya umur kita itu bukan berarti semakin panjang umur kita itu, tapi semakin pendek. Makanya soleh-solehah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya tahun baru ini, mari kita bersama-sama memperbaiki diri kita untuk lebih baik lagi, untuk mendapat ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi bagi soleh-soleh semua, mari kita jadikan tahun perpindahan dari 1444 Hijriah ini ke 1445 Hijriah ini jadikan sebagai evaluasi bagi kita untuk meningkatkan amal ibadah kita semua. Untuk bermuhasabah diri, kalau seandainya kita di tahun kemarin masih banyak dosa-dosa, kepada orang tua kurang menghargai, belajar hanya santai-santai saja. Yuk kita berhijrah. Mulai tahun ini kita awali, kita perbaiki diri kita itu. Diri kita itu harus senantiasa melaksanakan perintah Allah, perintah Rasul, menghormati guru, menghormati teman, menghormati orang tua, dan menyayangi adik-adik kita. Lantas apa amalan-amalan yang perlu kita laksanakan untuk menyambut tahun baru ini? Jadi soleh-soleha, ketika kita ingin menyambut tahun baru ini, bukan hanya sekedar pawai-pawai saja. Pawai sih boleh memeriahkan, tetapi yang intinya kita isi dengan hal-hal yang positif. Di antaranya kita istighosah bersama. Di antaranya kita berzikir, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disampaikan Syekh Nawawi Tanara Banten dalam kitab Nihayatul Jalil, bahwa begitu banyak, kurang lebih ada 12 amalan-amalan yang harus kita laksanakan di bulan Muharram. Di antaranya kita harus memperbanyak sholat sunat, yaitu adalah sholat tasbih. Kita harus menyantuni anak yatim. Kemudian kita harus memperbanyak silaturahmi. Soleh-solehah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin gitu saja sekilas tentang daripada hikmah ketika kita akan menghadapi tahun baru Islam. Bapak ucapkan selamat tahun baru 1 Muharram 1445 Hijriah. Semoga kita di tahun baru ini bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.